Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Jaya, salam kebajikan, salam kolaborasi, salam PMO Indonesia. Berjumpa lagi dalam acara Sapa episode yang ketiga. Saya Dominika Dini Afiat, moderator dalam webinar Sapa episode ketiga bersama PMO Indonesia Menyapa, dan menyambut dalam webinar Sapa kita kali ini yang akan menghadirkan praktisi profesional yang membahas tentang Kartini masa kini bersama narasumber kita Ibu Deni Pustapurbasari. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Sahlani dan jajaran Dewan Pengurus, Squad PMO, dan semua peserta yang hadir saat ini, baik itu praktisi, akademisi, profesional, pembelajar PMO dimanapun berada. Tema Sapa kali ini kami menyelaraskan topik yang selaras dengan sosok inspiratif Ibu Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi perempuan Indonesia, yang perjuangannya telah membuka jalan membangun SDM unggul. Kartini masa kini itu sendiri adalah kepemimpinan perempuan yang visioner dan strategis yang mampu mengelola PMO secara nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip PMO governance yang kuat, memastikan setiap proyek berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pemerintah. Dan kali ini menampilkan bagaimana PMO Prakerja hadir sebagai motor strategis dalam mendorong SDM unggul dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bersama ini kami menghadirkan Ibu Deni Pustapurbasari, seorang pemimpin PMO yang tidak hanya menekankan pada pengendalian proses dan risiko, tetapi juga mendorong inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta akuntabilitas transparan demi pencapaian hasil yang berkelanjutan. Bersama beliau, kali ini kita akan menggali inspirasi atas perjalanan panjang dan lesson learned dari beliau. Sebelum acara dimulai, kami mohon Bapak Sahlani, Ketua Umum PMO Indonesia, berkenan memberikan sambutan kepada kita semua. Baik, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di acara Sapa edisi spesial Hari Kartini. Selamat Hari Kartini buat para ibu sekalian. Hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April 2025, merupakan momen istimewa karena kita berkumpul dalam acara Sapa yang tidak hanya membahas pentingnya PMO dalam kesuksesan organisasi, tapi juga sekaligus memperingati Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk berani bermimpi dan mewujudkan perubahan. Tentunya ini sebuah semangat yang juga kita butuhkan dalam dunia manajemen proyek. Kartini masa kini memiliki tantangan baru yang tidak kalah penting. Mereka harus berani mengambil peran dalam kepemimpinan, aktif dalam dunia teknologi dan bisnis, inovatif, serta terus memperjuangkan kesetaraan dan inklusivitas. Hari ini kita mendapat kehormatan dengan hadir di acara ini, Kartini masa kini, seorang pemimpin visioner di bidang PMO. Ibu Deni Pustapurbasari. Selamat malam, Ibu Deni. Dan Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam, Bu. Ibu Deni adalah Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja. Beliau akan berbagi pengalaman bagaimana di bawah kepemimpinannya PMO Prakerja mampu mewujudkan mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia dengan mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan. Simak juga bagaimana nanti PMO Prakerja yang customer-centric mampu memberikan value kepada stakeholder-nya dengan capaian annual return of investment yang melebihi cost of fund-nya. Karena inovasi, inklusivitas, efektivitas, dan efisiensinya ini
Prakerja memperoleh banyak pujian dari dunia internasional. Semoga sesi hari ini membawa wawasan baru, memperkaya pemahaman kita tentang leadership, dan semakin memperkuat komunitas profesional PMO di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Anda semua. Selamat mengikuti Sapa. Mari kita terus bergerak maju dengan semangat Kartini. Terima kasih Pak Salani. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib sekaligus membacakan profil Ibu Deni Puspa Purbasari. Ya, tata tertib kita adalah simak, santai, ingat waktu, M matikan mikrofon, A aktif bertanya, dan khidmat mendengarkan. Nanti jika selama paparan mungkin belum diperkenankan membuat pertanyaan, mungkin bisa mengisi dengan chat di kolom chat. Pada saat presentasi bisa menyicil pertanyaan atau menunggu selesai supaya waktunya lebih efektif. Nanti akan kita bacakan sesuai dengan waktu yang ada. Oke, sekarang saya akan bacakan profil ibu kita, Ibu Kartini kita malam ini. Ibu Deni Puspa Purbasari. Beliau saat ini adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program PMO Kartu Prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sejak Maret 2020. Pernah menjabat sebagai Deputi Ekonomi di Kantor Staf Presiden dari tahun 2015 sampai 2020. Beliau juga pernah sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono 2009 sampai 2014. Background pendidikan PhD in Economic dari University of Colorado of Boulder pada tahun 2006. Master Science in Policy Economics dari University in Illinois at Urbana-Champaign pada tahun 2000, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Bisnis UGM pada tahun 1997, dan Executive Education dari Harvard Kennedy School, Said Business School, dan Singapore Management University. Demikian tadi profil Ibu kita, narasumber kita kali ini. Untuk Ibu berkenan menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sahlani dan tim squad dari PMO Indonesia, serta Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para member dari PMO Indonesia. Malam ini saya didampingi oleh Bapak Hengki Sihombing, Direktur Operasi dari Program Kartu Prakerja. Jadi Pak Hengki akan mendampingi saya karena saya ada insecurity karena saya sebenarnya tidak pernah mendapatkan formal training di bidang project management, dan Pak Hengki yang selalu kemudian berurusan dengan detail eksekusi di bidang operasi. Karena itu untuk pertanyaan-pertanyaan teknis, karena kita semua adalah pembelajar, saya khususnya adalah pembelajar di bidang ini pun ingin belajar dalam kesempatan ini. Saya langsung akan share screen. Semoga aja dalam waktu 10 menit agak cepat supaya nanti ada cukup waktu untuk tanya jawab, itu bisa lebih bermanfaat mungkin. Jadi prakerja, saya ambil judul Prakerja Inovasi Pelayanan Publik dan Masa Depan Indonesia, karena nanti Bapak Ibu bisa lihat mungkin cara-cara prakerja ini agak berbeda dibandingkan dengan cara-cara konvensional bagaimana pemerintah atau birokrasi mungkin memberikan pelayanan kepada publik. Nah, kemudian sebelum kita pergi kepada detail, daripada muncul banyak pertanyaan, Bapak dan Ibu, saya jelaskan dulu secara singkat, paling gampang, apa itu sebenarnya prakerja. Jadi prakerja adalah nama program. Nah, program prakerja itu memberikan akses pelatihan atau kursus atau training, ambil aja bahasanya apapun yang nyaman untuk Bapak Ibu mengingat-ingat, yang itu purpose-nya adalah bisa untuk skilling, reskilling, maupun upskilling buat
WNI usia 18 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun nantinya itu setelah diberikan pembatasan, yang itu skalanya besar dan inklusif. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu skilling, ya buat mereka katakanlah yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan pelatihan vokasi sama sekali, itu kemudian bisa mengambil pelatihan ini. Kalau reskilling itu tentu saja berpindah skill dari satu pekerjaan misalnya saja ke pekerjaan yang berbeda sama sekali. Kalau upskilling itu adalah kita kemudian naik ke atas, mencoba untuk memperdalam skill kita, meningkatkan skill kita. Nah, kemudian bagaimana desain dari program Kartu Prakerja? Secara singkat ini, mungkin ini banyak kata-kata kalimat, saya mohon maaf daripada itu sebuah chart. Jadi pertama adalah pendaftar mendaftar sendiri secara langsung di situs prakerja. Kedua, ketika mereka nantinya di-SK-kan, jadi tidak semua bisa di-SK-kan karena pendaftar prakerja mencapai 59 juta orang, itu yang verified identitasnya. Nah, dari pendaftar yang 59 juta ini tentu saja tidak bisa diterima semua karena budget pemerintah terbatas. Tapi kalau kemudian mereka diterima, saya SK-kan dan kemudian diberikan saldo yang sama kepada mereka semua. Dengan saldo ini, jadi saldo ini tidak bisa di cash out, Bapak dan Ibu, hanya tercatat di virtual account. Mereka kemudian bisa membeli pelatihan apapun yang mereka butuhkan yang tersedia di ekosistem. Nah, pelatihan-pelatihan ini nanti saya jelaskan itu tentu saja sudah dikurasi. Nah, setelah selesai pelatihan, mereka mendapatkan sertifikat dan kemudian mereka memperoleh insentif tunai. Insentif tunai ini ditransfer ke rekening yang dipilih oleh masing-masing peserta. Nanti ada bank dan e-money yang bisa dipilih. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian mereka diberikan survei evaluasi untuk kita mendapatkan feedback dari peserta mengenai program kita. Dan kemudian status kebekerjaan, sosial ekonomi, atau memperoleh ukuran mengenai outcome dari program Kartu Prakerja terhadap para peserta. Nah, kemudian ketika mereka menjawab survei evaluasi ini, mereka juga mendapatkan insentif tunai. Nah, kemudian penerima hanya bisa mendapatkan program ini sekali seumur hidup, jadi tidak berulang-ulang. Misalnya kalau saya sudah di-SK-kan sebagai peserta tahun 2020, ya walaupun saya mencoba mendaftar berkali-kali atau itu sudah nggak bisa menjadi peserta atau penerima di tahun 2021 dan seterusnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tentu saja kalau bicara tentang PMO, sebagaimana PMO Value Ring yang PMO Indonesia kenal ya, itu yang pertama adalah kemudian mandatnya dulu. Jadi Bapak dan Ibu di bawah itu di kotak biru itu mandat dari PMO Prakerja ini ada di dalam peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 itu bulan Februari tahun 2020 yang kemudian sudah direvisi 2 kali. Nah, di dalam peraturan Presiden itu disebutkan bahwa pelaksana dari program Kartu Prakerja ini adalah sebuah disebut sebagai manajemen pelaksana program Kartu Prakerja, singkatannya MPPKP. Panjang ya Bapak Ibu, lebih baik PMO udah gitu aja. Nah, jadi program manajemen office gitu, yang berkedudukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, karena itu aturan pelaksana dari peraturan Presiden ini adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu nomor 3 tahun 2020 yang diganti berkali-kali. Kenapa? Karena itu menunjukkan agility dan adaptasi kita terhadap tuntutan dari program supaya kemudian lebih menghasilkan output yang optimal. Dan karena cara-caranya baru yaitu pakai virtual account dan langsung dari Treasury yaitu Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan langsung kepada peserta, tidak lewat kementerian, tidak lewat Pemda. Nah, karena itu ini diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian aturan terkaitnya ada Peraturan Presiden 81 tentang hak keuangan dari Direksi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Kemudian juga ada keputusan Menko Perekonomian tentang berapa sih nilai benefit per peserta. Kemudian juga ada SK dari Komite Cipta Kerja yang terkait tentang pengangkatan direksi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah soal kelembagaan.
Nah, kelembagaan program Kartu Prakerja itu jadi ada dua, yaitu pertama adalah Komite Cipta Kerja dan kemudian yang itu membuat policy-nya dan kemudian pelaksananya ada manajemen pelaksana. Namun Komite Cipta Kerja ini dibantunya bukan hanya oleh manajemen pelaksana di sisi operation atau day-to-day operation, tetapi ada yang disebut sebagai tim pelaksana. Mungkin agak bingung ya Bapak dan Ibu, tapi tim pelaksana ini esensinya adalah jajaran birokrasi dari eselon 1 sampai dengan staf, ada itu nama-namanya dan jabatannya begitu, yang membantu tugas dari Komite Cipta Kerja. Nah, Komite Cipta Kerja itu sendiri, Bapak dan Ibu, bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Komite Cipta Kerja ini dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia dan wakilnya adalah Kepala Staf Kepresidenan. Dan kemudian anggotanya ada 12 menteri sekarang ini, yaitu ada Pak Mensesnek, ada Seskap, kemudian ada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Bappenas, ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, kemudian ada Kepala LKPP, BPKP, Kapolri, dan kemudian Bapak Jaksa Agung. Nah, itu isi dari Komite Cipta Kerja yang tugasnya sesuai dengan Perpres itu adalah menyusun kebijakan dan mengendalikan program. Nah, kemudian ada sekretariat komite itu adalah Pak Sesmenko dan kemudian Karo Hukum juga ada di situ. Nah, kemudian anggarannya prakerja dari mana? Anggaran prakerja tadi tidak masuk ke anggaran kementerian dan lembaga, tapi langsung dari Bendahara Umum Negara. Jadi dari Treasury langsung, dari Ibu Sri Mulyani langsung. Nah, di taggingnya sebagai subfungsi pendidikan non formal dan informal. Kenapa pendidikan? Karena esensinya prakerja ini adalah mensupport lifelong learning. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Karena kalau menghadapi pekerjaan yang akan datang, sebenarnya kita tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu pekerjaannya akan seperti apa. Task apa yang masih relevan dan kemudian skill apa yang kemudian dibutuhkan. Nah, karena itu kita negara itu nggak bisa kemudian di sektor pendidikan itu ngajarin semuanya dan masih relevan sampai dengan katakanlah 30 tahun mendatang. Nggak mungkin. Karena itu kita harus infuse yang namanya kultur sebagai pembelajar sepanjang hayat. Harus menjadi pembelajar mandiri. Nah, persoalannya adalah, nah ini pada tahap eksplorasi, menariknya adalah BPS mencatat pada tahun 2019 akhir, hanya 10% dari total angkatan kerja Indonesia yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan sepanjang hidupnya. Artinya 90% ini ekuivalen 120 juta orang itu cuma punya sertifikat atau ijazah saja. Jadi hanya menerima ijazah saja. Dia tidak punya sertifikat keahlian atau sertifikat kursus dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa pada saat itu tahun 2019 mungkin jenis-jenis kursus itu sangat terbatas dan majority mungkin 99,9% itu dieksekusinya adalah secara offline atau tatap muka. Nah, ini adalah struktur organisasi PMO, Bapak dan Ibu. Direktur eksekutif adalah pimpinannya, dan kemudian saya dibantu oleh 5 orang direktur, yaitu Direktur Pemantauan dan Evaluasi, kemudian ada Direktur Kemitraan dan Komunikasi Pengembangan Ekosistem, Direktur Operasi, ini Pak Hengki, kemudian Direktur Hukum Umum dan Keuangan, serta Direktur Teknologi. Nah, dan ini kemudian direktur-direktur ini di-SK-kan oleh Pak Menko bersama dengan saya. Nah, kemudian di bawah direktur ini semua, ini adalah tenaga ahli kontrak tahunan. Yang itu kita rekrut dengan tentu saja proses pengadaan barang dan jasa. Baik itu kemudian pakai LPSE, maupun itu pakai pengadaan langsung. Tergantung itu Bapak dan Ibu bisa ngerti ya, kalau di atas nilai segini dan segala macam kita harus mengikuti aturan ya sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian dan ini dari seluruh tim kami ini yang di bawah ini nggak ada PNS-nya Bapak dan Ibu. Nah, jadi PNS-nya itu hanya saya dan kemudian Direktur Hukum Umum dan Keuangan. Tapi karena kemudian Direktur Eksekutif itu merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran di dalam Peraturan Menteri Keuangan, karena itu kemudian dia harus kemudian menjadi atasan dari pejabat perbendaharaan ini, yaitu PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Ini standar di any government institution, itu pasti ada 3 pejabat ini.
Nah, kemudian saya sendiri, selain kemudian direct report saya adalah 5 direktur ini, saya dibantu oleh 2 staf junior begitu, yang itu bisa dibilang 24 jam 7 hari dalam seminggu itu selalu kemudian mensupport saya. Dan kemudian total SDM per 31 Desember di PMO Prakerja 183 orang, ini sudah dari saya sampai dengan driver atau OB atau kurir. Dan ini juga sudah termasuk sekitar 15 orang staf verifikasi ya yang kita hire hanya untuk 3 bulan saja. Jadi very junior tetapi membutuhkan ketelitian atau manual work yang itu kemudian kami hire hanya untuk periode 3 bulan di akhir. Jadi sebenarnya tim prakerja yang core itu sangat lean, yaitu tidak lebih dari 150 orang. Nah, kemudian next-nya adalah ini. Jadi prakerja itu memberikan apa sih gitu? Apakah PMO Prakerja memberikan pelatihan? Tidak. Yang memberikan pelatihan adalah lembaga-lembaga pelatihan yang menyediakan aneka pelatihan sesuai dengan guidelines dan kategori serta kriteria yang kita sudah tetapkan. Dan kemudian mereka ini sudah di-assess oleh tim ahli assessment dan pemantauan serta verifikator dari asosiasi bisnis sesuai dengan pelatihan tersebut tentang apa. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan ini ketika memenuhi kriteria, saya SK-kan lembaga pelatihannya dan kemudian menyediakan pelatihan yang listing di platform digital ini. Tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka semua akan laku terjual. Kenapa? Karena the final decision maker yang membeli pelatihan itu adalah peserta prakerja yang tadi dapat saldo masing-masing 1 juta untuk online ya pada saat zaman COVID dulu karena offline nggak bisa, tapi sekarang adalah 3,5 juta rupiah. Jadi beasiswanya nggak bisa besar Bapak dan Ibu karena tentu saja dalam project management kita menghadapi trilema yaitu skala affordability karena kalau jutaan pesertanya budgetnya pemerintah berapa ya tentunya kita inginnya pelatihannya bisa 3 bulan kalau bisa offline lebih banyak sesinya supaya dan berlatih pakai alat pakai bahan pakai mesin pakai infrastruktur yang begini begitu tetapi tadi bahwa dalam project management kita menghadapi trilema yaitu adalah skala yang itu non negotiable skalanya adalah besar kalau prakerja kemudian yang kedua ada affordability budget in total tentu saja dan yang ketiga adalah quality. Of course, ini kita bagaimana jiggle di antara itu semua. Nah, ini adalah outcome dari proses dalam tanda kutip optimisasi yang bisa dilakukan oleh PMO given all the constraints. Dan kemudian pelatihan-pelatihan ini listing di platform digital, peserta prakerja yang sudah kemudian diverifikasi dan segala macam sudah di SK-kan, ini kemudian bisa membeli pelatihan-pelatihan ini. Nah, pelatihan ini mereka ketika beli karena pembelinya adalah si peserta prakerja, in essence ini seperti beasiswa, seperti LPDP. Di mana kalau misalnya saja Bapak dan Ibu ini sebagian mengambil master in information technology, ada yang ngambil di Tsinghua, ada yang ngambil di Sydney, ada yang ngambil di Harvard, ada yang ngambil di MIT, ada yang ngambil di Caltech. Itu kan biaya pelatihan atau biaya kuliahnya dari masing-masing universitas itu beda meskipun sama-sama S2 di bidang IT. Tetapi kemudian di sini pengambil keputusannya adalah si peserta dan pemerintah dalam hal ini LPDP menyediakan katakanlah list dari universitas yang dianggap itu bermutu yang bisa dipilih oleh para LPDP awardee kan seperti itu. Nah, tapi itu LPDP puncak dari piramida ini adalah pelatihan untuk rakyat yang tadi kita tahu tenaga kerja kita mayoritas adalah SD dan lama waktu belajar dari angkatan kerja kita itu hanya 9 tahun. Jadi SMP tidak sampai selesai begitu Bapak dan Ibu. Itu adalah potret dari kualitas SDM kita dan bagaimana kita kemudian bisa menyediakan tadi akses pelatihan untuk mereka. Nah, karena apa? Ketika dilakukan eksplorasi itu ternyata tadi selain dari hanya 10% yang pernah mengikuti pelatihan atau kursus, yang kedua adalah upah dan gaji mereka hanya 2,9 juta rupiah per bulan rata-rata ya dari pekerja karyawan Indonesia itu upah gajinya itu hanya 2,9 juta itu sesuai dengan survei BPS dan dengan upah segini tentu saja mereka sulit untuk kemudian bisa membeli kursus dengan uang mereka. Nah, jadi ada kemudian unsur keterbatasan
uang atau pendapatan mereka untuk membeli. Nah, tidak hanya itu, Bapak dan Ibu, bahwa ternyata ini juga menarik dilihat orang tidak surveinya Bank Dunia menunjukkan bahwa kenapa pekerja Indonesia tidak membeli pelatihan selain dari mereka tidak punya uang, mereka mengatakan saya tidak punya waktu karena Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu adalah ngurus keluarga. Karena itu flexibility dari schedule is very important. Karena itu di prakerja ada kelas malam, kelas weekend, kelasnya online ada, offline ada, yang pakai webinar bisa, yang kemudian offline ya silahkan datang ke lokasi. Cuman lembaga pelatihan yang itu mau bergabung di prakerja dan memenuhi kriteria itu tidak banyak, Bapak dan Ibu. Apalagi offline itu mahal sekali untuk kemudian bisa meet budget, yaitu 3,5 juta rupiah. Karena ada ketentuan bahwa biaya pelatihan atau kursus itu tidak bisa melewati dari besaran beasiswanya pemerintah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika kemudian yang membeli pelatihan itu adalah si peserta sendiri, that's why untuk pembelian pelatihan ini tidak masuk ranah pengadaan barang dan jasa. Karena kalau ranah pengadaan barang dan jasa, yang membeli pelatihan itu adalah kementerian lembaga, institusi pemerintah. Nah, PMO tidak melakukan lelang. PMO hanya untuk ngecek assessment ini bersama dengan tim ahli assessment dan pemantauan maupun kemudian verifikator Dudika untuk ngasih SIM. Tapi setelah ngasih SIM, saya nggak tahu mereka dapat penumpang atau tidak. Yang kedua, dapat penumpangnya banyak atau tidak, itu di luar kontrol dari PMO Prakerja. Nah, tapi yang penting adalah di sini Bapak dan Ibu, ketika mereka kemudian juga menyelesaikan pelatihan dan diberikan apa tuh namanya, insentif, mereka kemudian bisa memilih rekeningnya yang dipakai, apakah BNI, BCA, OVO, GoPay, Dana, silahkan pilih aja, tapi yang penting ada rekening ini harus miliknya mereka. Jadi ada proses penautan dan pengecekan apakah ini rekening adalah milik mereka atau tidak. Nah, tapi prakerja tidak berhenti hanya sekedar menyediakan pelatihan saja. Di sini kita juga berintegrasi dengan job platform tampak dari gambar ini, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sebentar saya lanjut dulu. Bagaimana hasil dari apa namanya program Kartu Prakerja dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai 2024. Bapak dan Ibu, sudah ada 71 gelombang pendaftaran dibuka. Kenapa kita tidak langsung aja dari awal tahun itu ditetapkan SK semua? Nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita melakukan first come first serve approach, itu kami yakin bahwa mungkin majority dari peserta itu adalah berasal dari kota-kota besar. Karena kecepatan internetnya, karena mereka tidak gaptek, literasinya juga pasti lebih bagus, lebih ready lah mereka. Nah, karena itu kita kemudian gelombang per gelombang, supaya kemudian memberikan space buat orang-orang yang telat informasi maupun sedikit lambat internetnya untuk bisa gabung ke gelombang-gelombang selanjutnya. Ya, jadi dalam 5 tahun 71 gelombang, jumlah peserta yang saya SK-kan 18,9 juta orang, pendaftarnya tadi yang verified 59 juta sekian, hampir 60. Tapi yang tidak verified lebih gede Bapak dan Ibu, sampai 90 juta. Nah, prakerja walaupun ada kata pra, tapi sebenarnya bukan hanya untuk pencari kerja atau korban PHK atau penganggur Bapak dan Ibu. Karena tadi esensinya prakerja itu adalah skill development, yang itu bermanfaat buat fresh graduate maupun buat pekerja existing untuk dia naik kelas supaya kemudian dia tetap relevan dan tidak, jangan amit-amit jabang bayi, jangan sampai di PHK begitu ya. Dengan skill yang baru itu semoga dia bisa lebih relevan atau kemudian dia bisa persiapan untuk pindah ke tempat kerja yang lain karena dia melihat misalnya industrinya atau sektornya itu declining atau unitnya barangkali sebentar lagi akan ditutup karena entah disrupsi AI dan lain sebagainya. Tapi juga untuk wirausaha loh, UKM-UKM itu mau belajar digital marketing, mau belajar kemudian bagaimana sih melakukan pembukuan yang baik dan lain sebagainya, itu kemudian juga ada. Nah, dan prakerja juga bisa diambil oleh korban PHK maupun ibu-ibu rumah tangga yang atau biasanya ibu rumah tangga setelah melahirkan itu kemudian mereka membesarkan anak sampai mereka PAUD atau sekolah mau kembali kerja, tapi kemudian sudah kehilangan competitiveness atau tidak percaya diri. Nah, karena itu juga bisa mengambil pelatihan di prakerja supaya mereka bisa belajar secara online dari rumah misalnya, dan kemudian bekerja secara online juga dari rumah. Karena sekarang remote job atau kemudian menjadi customer service support, tenaga marketing apa namanya jarak jauh dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dari rumah. Nah, terus kemudian bagaimana coveragenya Bapak dan Ibu? Skala besar itu dalam tanda kutip ya, awal mungkin sulit, tapi begitu dilaksanakan, apalagi pakai teknologi itu mudah.
Tapi bagaimana kita memastikan bahwa itu bukan hanya orang Jawa? Besar tapi isinya kalau orang Jawa saja yang mengambil prakerja, itu justru kita memperlebar gap dari masyarakat kita. Tapi memastikan bahwa seluruh kabupaten kota bisa berpartisipasi. Dan prakerja membuktikan sejak tahun pertama kita sudah bisa mengcover 514 kabupaten kota. Bahkan selama 1 bulan implementasi, hanya 1 kabupaten yang, maaf ini saya nyambung dulu ternyata unplug. Hold on. Ya, jadi hanya 1 kabupaten saja yang belum ada pendaftarnya, yaitu Kabupaten Deiyai di tengah Pegunungan Tengah Papua. Nah, kemudian inklusivitas Bapak dan Ibu juga bisa lihat indikatornya juga ada di atas itu, berapa persen yang kemudian belum pernah ikut pelatihan, penganggur, perempuan, penyandang disabilitas, yang pendidikannya SD ke bawah, yang kemudian anak-anak muda itu 18 sampai 35 itu kan Gen Z sama milenial. Tapi kemudian juga untuk orang-orang yang cukup sudah mature di atas 50 tahun, kemudian XTKI, dan kemudian juga desil 1 sampai 4 itu artinya adalah 40% rumah tangga terbawah itu juga berpartisipasi di dalam prakerja, asalnya dari daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil, dan kemudian juga yang tinggal di desa. Ini semua sudah tercover di prakerja. Nah, untuk melihat lognya prakerja, Bapak dan Ibu, ini bukan mock-up karena ini sudah 5 tahun Bapak dan Ibu. Jadi ini prakerja itu tidak, tadi saya sampaikan, tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi pelatihannya itu sebenarnya disediakannya atau kategorinya itu kita merujuk kepada job portal, pekerjaan-pekerjaan apa yang kemudian in demand di dalam market, dan kemudian skill apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Dan kita kemudian ke market, tanya kepada penyedia-penyedia kursus, kamu bisa nggak menyediakan kursus misalnya saja green skill, kemudian prompting AI untuk ini dan itu, bisa nggak gitu. Nah, kalau bisa prioritas, karena apa? Prakerja butuh kemudian inovasi-inovasi baru. Karena apa? Yang dikejar oleh prakerja itu bukan statik atau apa namanya permanen, apa ya, target. Tetapi kayak misalnya saja Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi, itu statik karena angkanya 14.000 US dollar. Bagaimana kita mengejar ke angka itu? Tapi di sini di prakerja yang kita kejar ini terus berubah, yaitu apa skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lah kalau yang dikejar aja lari terus, yang ngejar kalau kecepatan larinya itu lambat, maka sebenarnya gap atau skill gap itu ya akan terus melebar. Nah, karena itu bagaimana kita kemudian bisa agresif untuk kemudian menyediakan pelatihan yang relevan, yang mulai diminta di job market dengan melihat apa namanya job portal untuk bisa disediakan di prakerja. Nah, itu adalah tugas dari sebenarnya atau misi dari prakerja. Nah, jadi prakerja melihat kategori itu, tetapi begitu menyelesaikan pelatihan, Bapak dan Ibu bisa melihat itu kemudian machine learning akan menyediakan rekomendasi pelatihan karena pada saat daftar, orang memasukkan profil demografi mereka dan minatnya mereka, aspirasi mereka itu mau belajar apa. Karena itu sesuai dengan profil demografi, pendidikan, sosial, segala macam, itu machine learning kemudian akan memberikan rekomendasi, ini loh pelatihan yang sesuai dengan profil kamu. Tapi kalau nggak cocok ya cari sendiri, itu ada kotaannya untuk kemudian mereka bisa type. Nah, tapi kemudian begitu mereka menyelesaikan pelatihan dan dapat sertifikat, maka machine learning akan langsung memberikan rekomendasi pelatihan yang relevan dengan skill yang barusan mereka selesaikan. Jadi end to end Bapak dan Ibu. Job portal adalah sumber, job portal adalah kemudian informasi tentang lowongan pekerjaan. Ini sudah pakai AI dari sejak di depan sampai dengan belakang Bapak dan Ibu, nanti Pak Hengki yang menjelaskan itu. Nah, kemudian kembali kepada ini. Nah, karena ini secara online Bapak dan Ibu, pengendaliannya dan ini pakai APBN, pasti GRC lah. Governance, tata kelola, kita sudah itu tadi
pembuat kebijakannya siapa, pelaksananya siapa di dalam PMO sendiri. Kemudian kita juga membagi-bagi fungsi, begitu. Siapa yang kemudian melakukan rekrutmen pelatihan, siapa yang kemudian melakukan pemantauan pelatihan untuk menendang keluar pelatihan-pelatihan yang tidak baik dilaksanakan atau tidak mendapatkan feedback yang baik. Kemudian untuk pembayaran siapa yang merilis, siapa yang kemudian jadi makernya dan checkernya. Standar seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini pengendaliannya berlapis macam-macam. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan silahkan saja. Nah, kemudian habis itu tentu saja program itu makan duit. Dan duit ini adalah duitnya taxpayers, pembayar pajak Indonesia. Saya sangat insecure ketika anggarannya itu 10 triliun, 20 triliun, dan seterusnya per tahun Bapak dan Ibu. Bagaimana saya bisa agak yakin bahwa we are on bulan pertama pelaksanaan prakerja tepatnya Mei, kick off pertama 11 April, saya diberi SK 17 Maret Bapak dan Ibu. Less than a month kita live. How? Nanti tanya sama Pak Hengki. Nah, karena apa? Karena ada COVID yang memaksa untuk kemudian prakerja harus live cepat. Tapi prakerjanya sendiri sebenarnya sebagai sebuah ide itu sudah muncul Februari 2019 pada saat janji kampanye Pak Jokowi kedua. Dan saya waktu itu sebagai Deputi Ekonomi Kantor Staf Presiden mulai memikirkan eksplorasi, desain, memanggilin stakeholders itu sejak Mei. Sejak KPU mengumumkan pemenangnya adalah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Nah, disitulah kemudian saya ditugaskan oleh Pak Muldoko untuk memikirkan desain prakerja karena KSP, Kantor Staf Presiden, itu salah satu tugas tanggung jawabnya adalah memastikan delivery dari program prioritas Presiden. Supaya di akhir periode tidak malu bahwa janji kampanyenya kemudian berantakan atau tidak terrealisasi dengan baik. Nah, karena itu sebenarnya selama lebih dari 5 bulan itu ratusan FGD saya adakan. Untuk apa tadi melakukan desk tadi, melakukan verifikasi dengan memanggil banyak stakeholder supaya ada aspirasi-aspirasi itu bisa saya tangkap, bisa saya pahami, kemudian baru memikirkan desain dari eksekusinya seperti apa. Nah, begitu desain eksekusi, karena ini tidak pernah ada cara-cara digital, karena ambisi Pak Jokowi ada 2 juta orang dilatih tiap tahun, jangan tanya angkanya dari mana, saya juga nggak berani bertanya sama Pak Jokowi. Tapi intinya adalah menteri-menteri yang dulunya di kabinetnya Pak Jokowi itu saya sowanin satu-satu, tidak ada yang tahu bagaimana mengeksekusi ini. Jadi karena itu Pak Muldoko meminta saya untuk memikirkan bagaimana desain eksekusinya dan saya kemudian mengadakan lebih dari 100 diskusi lah dengan semua stakeholders termasuk Serikat Pekerja, Kadin, Apindo, HMI dan lain sebagainya, lembaga-lembaga kursus. Waktu itu majority ada offline semua, itu saya undang supaya saya kemudian tahu kira-kira gambaran atau potret baseline-nya seperti apa. Namun menyadari bahwa offline training itu hanya terpusat di beberapa lokasi khususnya kota-kota besar, sementara yang membutuhkan ini adalah seluruh rakyat Indonesia usia 18 tahun ke atas. Tidak bisa tidak kita harus kemudian ada pelatihan online. Nah, ketika di Perpres itu menyebutkan offline dan online, baru mau dieksekusi COVID datang. Dan kemudian BNPB menyarankan supaya jangan dilakukan pelatihan offline karena COVID nanti akan tersebar. Waktu itu bank juga tutup, bagaimana kemudian orang akan membuka rekening karena itu e-money masuk. Jadi proses teknokrasi di balik prakerja itu intens dan panjang sebelum prakerja diaktifasi 11 April. Jadi salah kalau orang mengatakan prakerja itu lahir karena COVID. Bukan. Prakerja itu lahir karena janji kampanye Pak Jokowi Februari 2019. Dan waktu itu tidak ada yang tahu, sekali lagi, ini kenapa 2 juta dan tapi visionnya dan setelah dicek dengan angka BPS make sense. Karena 120 juta orang belum pernah ikut pelatihan atau training atau kursus sama sekali dan skill itu terus berubah. Nah, karena ini skala besar, walaupun budgetnya itu per orang hanya 1 juta rupiah, insentifnya 600.000, atau sekarang pelatihannya 3,5 juta rupiah, insentifnya cuma 600.000, kalau dikalikan jutaan, ya kita end up dengan triliunan. Nah,
Nah, bagaimana kemudian melakukan ini dengan tata kelola yang baik dan transparansi digital? Karena dengan digital kemudian segala sesuatu itu ke-tracking. BNI misalnya saja sebagai bank mitra kita, Bank Hulu, itu mengatakan memuji Prakerja karena sangat rapi, rekonsiliasi selalu reguler, dan kemudian pelaporan dan segala macam GFX itu rekodnya sangat rapi, sehingga kemudian memudahkan kita dalam rangka untuk menegakkan tata kelola pada saat audit BPK, itu kemudian kita merasa sangat nyaman begitu ya, karena datanya itu kemudian ada. Jadi kita di audit BPK setiap tahun Bapak dan Ibu, karena ya bagaimanapun juga kita menggunakan anggaran negara. Jadi ini adalah proses evaluasi yang berlangsung di Prakerja sejak 3 bulan pertama sampai dengan bahkan sekarang juga sedang berlangsung, yaitu outcome evaluation yang dilakukan oleh salah sebuah lembaga riset yang menang lelang dari ADB. Karena yang mendanai ini semuanya eksternal, bukan PMO Prakerja. Karena kalau PMO Prakerja yang mendanai, maka itu jeruk makan jeruk, nggak ada orang yang percaya. Itu pesanan, pasti akan mengatakan begitu. Karena itu, saya beranikan diri, men-challenge diri saya sendiri, memberanikan, silakan dievaluasi. Pakai metodologi apapun terserah, dan kemudian pakai sampel yang mana terserah kalian. Yang penting adalah saya tahu kuesioner kalian nggak ngaco, dan saya butuh untuk menjawab apakah Prakerja itu mendeliver outcome. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi sangat intensif seperti ini, karena ya with great responsibility, kan katanya great power, great responsibility Bapak dan Ibu. Dan karena itu untuk memastikan lebih baik dicek oleh banyak orang dengan metodologi yang beda-beda, dengan sampel yang beda-beda. Dan it turns out hasilnya itu senada, yaitu Prakerja berdampak positif terhadap outcome yang diharapkan. Nah, kalau dilihat dari output Bapak dan Ibu, kita mampu untuk move the needle. Yang biru ini adalah persentase orang angkatan kerja kita yang pernah mengikuti pelatihan dari 10,4 menjadi 10,3. Ini sebelum zaman Prakerja, stagnan di angka segini. Siapa yang melakukan ini? 11 kementerian lembaga, tidak termasuk Prakerja, of course, waktu itu belum lahir. Ini budgetnya 3,5 triliun Bapak dan Ibu untuk 870.000 orang. Jadi kita stuck di scale itu terus. Pak Jokowi berambisi, karena itu kemudian bisa segede ini. Jadi itu Bapak dan Ibu dari sisi output. Karena kita selalu pakai Jenks teori ya, input, proses, output, outcome, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian penyelesaian pelatihan ini 96% karena semula kita melihat data dari MOOC, Udemy, Coursera, itu bayar sendiri aja penyelesaian pelatihannya cuma 15%. Nah, kalau dibayarin pemerintah, hipotesis kita pasti akan lebih rendah. Bahaya itu. Nah, karena itu kita kasih iming-iming, yaitu insentif tunai di akhir pelatihan. Supaya apa? Mereka menyesap informasi, menyesap pengetahuan, ada sertifikat untuk bisa membantu mereka lebih kompetitif di job market, dan kemudian mereka mendapatkan insentif. Nah, insentif ini yang kemudian bisa di cash out, dipakai untuk keperluan apapun oleh mereka. Dan it turns out, ternyata penyelesaian pelatihannya adalah tinggi. Skor pretest mereka 51, post-test 68. Ini bukan UMPTN Bapak dan Ibu, tadi sudah lihat ya, peserta prakerja itu daftar-daftar sendiri, seleksinya hanya masalah eligibilitas dari regulasi saja, jadi sangat inklusif. Jadi kalau kemudian kita berempati kepada masyarakat, memberikan kesempatan pada masyarakat, apapun latar belakang mereka, supaya mereka bisa menyesap yang namanya itu adalah kursus atau training. Nah, Prakerja dalam misi itu. Rating pelatihan maksimal bintang 5, kita dapatnya adalah bintangnya hampir 5, yaitu 4,9. Kemudian ini adalah survei BPS yang didanai oleh BPS sendiri. Pertanyaannya adalah kepada semua responden dari Prakerja, mereka kemudian menanyakan apakah menurut Anda Prakerja itu meningkatkan keterampilan kerja Anda. Yang menjawab 91,87% bilang iya. Nah, kemudian untuk impact atau outcome dari program Prakerja yang itu metodologinya paling advance adalah RCT, Randomized Control Trial, yang dilakukan antara lain adalah JPAL dan Presisi Indonesia menemukan ini. Jadi dampak dari Prakerja sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, ini kita publish secara terbuka di situs Prakerja, www.prakerja.go.id. Dan kemudian yang penting adalah monetisasi, pasti ya, saya ekonom ya, jadi mata duitan pasti ya, hitung-hitungan gitu kan. Nah, karena apa? Program pemerintah itu tidak bisa sinterklas. Karena apa? Kita ini scarcity, menghadapi scarcity, jadi pajak itu harus dipertanggungjawabkan. Saya harus bisa mengatakan kepada stakeholder saya, yaitu Pak Menko Perekonomian dan Ibu Sri Mulyani, karena dananya kan dari BUN, organisasinya di bawah Pak Menko. Beliau
berdua saya informasikan, ini adalah dampak dari program Kartu Prakerja, rata-rata naik 10% income-nya, antara penerima dan non-penerima kan naik, tapi yang penerima naiknya itu lebih tinggi 10%. Itu nilainya adalah 122.500 yang paling konservatif. Ini kan angkanya jauh lebih besar. Nah, pakai angka yang konservatif ini Bapak dan Ibu, saya kemudian mencoba menghitung annualized ROI. Dan it turns out dengan discount rate yang ini sebenarnya 15,5 itu kurang konservatif, tetapi ketika discount rate-nya itu saya naikkan supaya lebih konservatif, itu menjadi 14%. Nah, kalau 14% adalah annualized ROI dari program ini, sementara funding dari program itu APBN ya, oke lah kita pakai SBN apa namanya 5 tahun misalnya saja, kita tahu bahwa itu rate-nya ada sekitar 6,7, 6,8. Jadi kalau cost of fund-nya kalah sama hasilnya ini, harusnya kita bisa mengatakan this is a really good human capital investment. Itu Bapak dan Ibu. Dan apakah politically prakerja itu bagus? Karena kadang program bagus, politically nggak populer gitu ya. Tapi ternyata prakerja menduduki peringkat keempat program Pak Jokowi Ma'ruf yang paling dirasakan manfaatnya setelah BLT, KIS, dan KIP. Ya kita paham BLT dikasih uang, KIS dikasih asuransi supaya bisa ke rumah sakit, dan kemudian KIP itu juga dikasih uang untuk keperluan seragam atau keperluan sepatu, keperluan apapun dari rumah tangga si anak atau si siswa. Nah, tapi selain dari outcome dari prakerja, ternyata juga prakerja membawa eksternalitas yang lain, yaitu mempercepat inklusi keuangan dan mendukung SDG. Dan ini ternyata prakerja mendukung 8 dari 17 goals dalam SDG, yang ini studinya dilakukan oleh CIPG, pemenang lelangnya yang untuk riset ini, yang didanai oleh EDB. Saya stop di sini Bapak dan Ibu, dan ini adalah yang terakhir prakerja mendapatkan penghargaan Wenhui Award dari UNESCO sebagai inovasi pendidikan terpuji se-Asia Pasifik, dan kita kemudian juga tampil di UN headquarter untuk sebagai salah satu dari SDG Action yang terpilih untuk dipresentasikan karena bagus, dan kita sudah direplikasi oleh Cambodia dan dipelajari antara lain Maroko, Thailand, tapi negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan terakhir Timor Leste itu juga belajar dari kita. Dan kita juga dipuji oleh Ratu Maksima, Her Excellency mengatakan ini selaku apa namanya special advisor dari Sekjen PBB untuk inklusi keuangan. Saya berhenti di sini, mohon maaf bila lebih panjang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, monggo. Dr. Dominic di mute mikrofonnya. Terima kasih Ibu Deni atas pemaparannya, luar biasa Bu. Capek nggak Bu? Pertanyaan yang pertama itu dengernya capek sekali. Apa ya, luar biasa lah ini benar-benar. Gimana sedikit saya menangkap adanya pengendalian berlapis ya Bu ya dalam project interface management atau proses pengelolaan interaksi dengan hubungan antar berbagai pihak atau elemen dalam proyek. Lalu ada culture learning, pembelajaran sepanjang hayat. Wah, memang luar biasa skill yang terus berubah ya, apalagi zaman sekarang ada aja ilmu baru. Terus ada tantangan trilema tadi ya, skala, affordable, budget, dan quality. Wow. Saya kayaknya belum bertanya ya Bu ya, sambil karena di room chat ini ada teman-teman ada beberapa pertanyaan. Adakah sudah ada yang bertanya? Bentar saya lihat. Tapi sambil menunggu ya, sambil menunggu mungkin ini aja deh. Gimana sih Bu pengendalian berlapis tadi Bu dalam project interface management, mungkin ada mekanisme sedikit aja tipsnya Bu dalam project interface tadi. Bagaimana dengan identifikasi pemangku kepentingannya, koordinasi timnya, manajemen risikonya, penyelesaian konfliknya, ada nggak Bu? Ya itu aja dulu yang ringan-ringan ya Bu ya, sambil menunggu teman-teman mungkin di room chat kita. Karena di chat itu turun banyak di bawah, jadi naik turun. Saya mungkin apa namanya menjawab aja pertanyaan yang diangkat oleh Bu Dominic. Nah, jadi secara umum ya Bu ya, karena saya itu adalah
Direktur Eksekutif, jadi majority memang dari waktu saya itu ada untuk komunikasi atau stakeholder manajemennya, untuk memastikan kemudian stakeholder kita ini mengerti tentang prakerja. Nah, jadi terkait dengan ini tentu saja stakeholder mapping, seperti standar lah siapa sih yang paling punya power dan siapa yang kemudian punya interest ya terhadap ini, dan kemudian siapa yang punya keduanya itu yang paling kemudian saya invest lebih banyak untuk kemudian menjelaskan dan seterusnya. Nah, jadi tentu saja eksternal stakeholder yang paling penting adalah Komite Cipta Kerja, karena saya bertanggung jawab kepada Bapak Menko Perekonomian. Jadi memastikan bahwa tidak ada barrier in communication dengan Pak Menko. Nah, dan kemudian ada trust dengan beliau, karena ini duit besar, saya paham. Dan beliau kemudian selalu juga demi Allah ini Pak Erlangga itu tidak pernah yang namanya titip vendor, kemudian titip lembaga kursus, kemudian minta data pribadi, atau kemudian yang aneh-aneh kayak gitulah, itu nggak pernah. Itu benar-benar karena itu prakerja saya sebagai dosen yang sudah overwhelmed dengan tugas saya ini, kemudian bisa mengusung prakerja dengan baik. Pak Erlangga tidak pernah titip orang untuk jadi staff dan lain sebagainya, nggak ada Bu sama sekali. Nah, jadi saya pun juga kemudian menyerahkan staff itu, keputusan itu kepada para direktur. Karena ya saya yakin direktur dengan tanggung jawab itu mereka tidak mungkin kemudian memilih orang yang bodoh for the sake of friendship ketika kemudian saya akan mengejar kinerja dari mereka. Jadi reputasi masing-masing, integritas masing-masing, kompetensi itu sudah teruji lah dari para direktur. Jadi kalau saya tentu saja tadi Bu, paling gede adalah stakeholder management, dan kemudian yang kedua eksternal ya, bisa dibilang orang komunikasi selalu mengatakan kalau kemudian kita bilang ambasador atau siapa sih prakerja itu, maka personifikasinya adalah Bu Deni. Karena itu Bu Deni harus kemudian banyak tampil begitu dan menjelaskan, karena kalau itu kemudian diberikan pada head komunikasi atau direktur kemitraan komunikasi pengembangan ekosistem, itu nanti akan mengkaburkan. Jadi karena organisasi kecil udah lebih baik lebih banyak porsi saya untuk menjelaskan kepada publik begitu Ibu. Nah, sedangkan untuk di dalam, untuk tata kelola, saya pikir saya hanya mengikuti aturan aja. Semestinya seperti apa sih yang namanya satuan kerja pemerintah? Ikutin itu. Kalau ada auditor itu oke deh jalanin. Kemudian dan karena kita ada Pak Jaksa Agung juga di dalam, jadi ketika kita bingung ke kiri ke kanan, maka saya sowan, saya mohon legal opinion dari beliau. Karena itu ada PKS dengan Jamdatun. Dan kemudian kalau saya misalnya saja bingung apa namanya soal pengadaan barang dan jasa, memahami karena COVID Bu, ketika COVID itu extraordinary situasinya, semuanya harus cepat. Karena itu kemudian kami sowan kepada Deputi LKPP, mohon kemudian fatwa. Situasinya ada kayak begini, kemudian bikin berita acara dan kemudian tanda tangan, sehingga atas dasar itu kita kemudian berjalan. Karena sekali lagi, ini organisasi pemerintah pakai duit APBN. Itu harus konservatif. Jadi governance dan kontrolnya harus gila. Tapi kalau control execution tentang tadi bagaimana peserta dan segala macam, saya serahkan pada Pak Hengki mungkin. Pak Hengki silakan. Iya, izin Bu, yang mana tadi soalnya? Terkait dengan bagaimana kita apa namanya memastikan kontrol yang berlapis di dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja pada peserta, kemudian pelaksanaan pelatihan. Oh, oke. Kalau dibilang bagaimana memastikan kontrolnya, ya pasti pertama kita ngelihat dulu dari dasar hukum yang dimiliki oleh Kartu Prakerja ya. Misalkan program teknisnya itu yaitu di Kemenko Peraturan Kementerian Bidang Perekonomian yang tentang Kartu Prakerja. Di situ dijelaskan proses pendaftarannya, apa yang harus diminta. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari program teknisnya, dari regulasi teknisnya itu memang cukup light. Oleh karena itu kita di PMO itu coba melihat secara detail kira-kira proses pendaftaran online itu kalau misalkan di website itu seperti apa sih? Karena memang di sini itu adalah semua proses dari orang mendaftar sampai menjadi peserta dan kemudian membeli pelatihan sampai ikut pelatihan itu prosesnya dilakukan online, most likely karena di 2020 sampai 2022 itu tidak ada pelatihan offline. Nah, di sini kita
ngelihatnya sebenarnya ya kita mengikuti standar yang umum dipakai di private sector, yaitu gimana proses KYC yang kita lakukan. Yaitu umumnya orang-orang yang mendaftar di kartu prakerja itu akan kita mintain data, kemudian data-data pribadi mereka itu akan kita validasi ke sistemnya Dukcapil. Kebetulan kita sudah integrasi dengan mereka sehingga informasi itu akan kita validasi ke mereka. Kemudian di tahap berikutnya umumnya ya kalau teman-teman ini bagaimana daftar di financial technology seperti e-wallet ataupun digital banking, hampir seperti itu yang kita lakukan, yaitu kita minta mereka untuk KYC, seperti meminta mereka melakukan proses liveness, kemudian wajah yang mereka kita capture itu akan kita bandingkan dengan data iktp yang ada di Dukcapil. Itu adalah proses di saat mereka daftar. Kemudian ada beberapa variabel-variabel yang kita minta seperti nomor telepon, nama ibu kandung, kemudian beberapa profiling yang kita minta untuk proses seleksinya nanti untuk pembobotan kira-kira eh, karakter peserta seperti apa sih yang akan layak, yang lebih pantas untuk mendapatkan prakerja, karena kita juga ingin eh, program ini memberikan dampak yang lebih besar terhadap negara, yaitu kita ambil orang-orang yang lebih produktif dan ke dalam kondisi mereka yang mungkin tidak eh, sedang bekerja berdasarkan deklarasi maupun informasi yang kita miliki. Kemudian di proses pembelian pelatihan di saat mereka di SK kan basically kartu prakerja itu akhirnya di saat mereka menjadi penerima, karena kita integrated dengan Bank Himbara yaitu Bank BNI, kita buat mereka kartu prakerja itu as a digital card, yaitu sebagai, kalau teman-teman umumnya paham itu seperti eh, apa namanya, kartu kredit digital. Itu ada 16 kartu, itu mereka gunakan untuk membeli pelatihan di digital platform di mitra-mitra kita. Di saat mereka beli, ya umumnya seperti teman-teman transaksi di kartu kredit, pasti karena tadi sudah ada di dalam pendaftaran itu nomor telepon, orang yang melakukan misalkan Bu Deni itu peserta kartu prakerja, dia beli pelatihan di salah satu lembaga pelatihan, misalkan platformnya adalah di Tokopedia, maka kita akan mengirimkan OTP, SMS OTP ke nomor yang terdaftar di akun kartu prakerjanya Bu Deni gitu. Kemudian Bu Deni harus mengkonfirm nomor OTP itu untuk menyelesaikan pembelian pelatihan. Ya, umumnya seperti itu. Seperti teman-teman menggunakan kartu kreditnya untuk membeli tiket pesawat, hotel, dan sebagainya, belanja di online marketplace ataupun digital platform. Kemudian untuk proses mengikuti pelatihan, karena memang sejak di 2023 itu akhirnya kita juga sudah memiliki kapasitas yang cukup mumpuni untuk eh, terintegrasi dengan Dukcapil secara pulih, memiliki akses yang cukup banyak. Setiap peserta yang ikut pelatihan itu juga akan kita verifikasi lagi gitu. Jadi setiap mereka untuk mau mengikuti nonton video ataupun mau mengikuti kelas webinar, sebelum mereka masuk ke kelas webinar nih, misalkan seperti tadi nih, masuk ke Zoom sekedar masuk aja, admin cukup approve. Tapi kalau di sistemnya Kartu Prakerja itu, kalau misalkan saya mau masuk ke kelas, kita harus mendapatkan verifikasi dulu. Di saat saya ingin membuka kelas ini, maka saya akan verifikasi wajah yang membuka kelas itu. Misalkan saya tiba-tiba masuk as a Bu Deni, itu pasti nggak akan bisa, karena wajah saya akan, sistemnya prakerja itu harus meminta wajah saya ini sebelum kelas itu diberikan oleh digital platform gitu. Jadi sebelum mereka masuk kelas pun mereka harus melakukan liveness. Kalau untuk kelas offline, ada sebuah sistem yang kita berikan, aplikasi kecil untuk lembaga pelatihan, yaitu mereka, kalau saya mau masuk ke dalam ruangan, maka si administrator lembaga pelatihan itu, tim adminnya sebelum masuk ke kelas belajar, mereka memoto peserta yang masuk gitu, memoto wajahnya, kemudian membandingkan dengan kode QR-nya dia. Kode QR ini adalah bukti dia ikut kelas itu, tapi wajahnya itu akan kita bandingkan saat dia dipoto, terus dibandingkan dengan sistem kita. Jika hasilnya sesuai ataupun wajah kemiripannya pas, maka mereka akan kita berikan status berhasil sehingga si lembaga pelatihan itu bisa memberikan masuk. Tapi kalau memang gagal, ya kemungkinan besar adalah orang itu tidak akan boleh diizinkan masuk ke dalam kelas. Tapi kalau memang akhirnya tetap dimasukkan, ya dari sisi kita sebagai pengelola program, maka pelatihan itu kita anggap peserta itu tidak hadir, sehingga pelatihan itu tidak akan kita bayarkan, karena sejak 2023 ada perubahan regulasi di mana pelatihan itu akan dibayarkan 70% jika peserta itu menyelesaikan pelatihan dengan bukti kehadiran dan mengikuti ujian maupun mendapatkan sertifikat penyelesaian pelatihan. Sementara untuk satu pertemuan lembaga pelatihan itu sudah mendapatkan pembayaran
DP, yaitu misalkan pembayaran termin pertama itu 30%. Setidaknya mereka ikut 1 kali. Kalau mereka peserta ini tidak ikut menyelesaikan pelatihan sampai selesai, maka pelatihan itu tidak akan dibayarkan sisanya, yaitu 70%-nya, termasuk juga insentif peserta. Itu adalah proses untuk kontrol di proses pembelajaran. Kemudian ada juga proses kontrol yang di kita, yaitu di saat peserta ini hadir, peserta ini sudah selesai, laporan yang kita terima itu juga kita validasi di sistem kita, yaitu membandingkan data dari sisi operasional sistem yang dibikin, dan ada tim monitoring evaluasi atau tim pemantauan kita untuk memastikan pelaksanaan pelatihan itu sudah sesuai dengan standarnya di tim monitoring nggak. Karena ini peserta memang hadir, tapi apakah pelaksanaannya terlaksana sesuai kontrolnya mereka gitu. Jadi di teman-teman departemen direktorat pemantauan juga akan memberikan notis ke kita bahwa oh ya, pelatihan ini berhasil benar dilaksanakan, maka pembayaran untuk terhadap kelas itu bisa kita bayarkan. Tapi kalau misalkan ada tim monitoring evaluasi ini cukup memberikan flag ke tim operation sehingga ada beberapa peserta-peserta ataupun pelatihan ini tidak layak untuk dibayarkan. Jadi GCG dalam sebuah proses pembayaran pelatihan sampai insentif itu juga tidak tersentralis di sisi tim operasional maupun tim teknologi, yaitu sistem yang dibuat, tapi ada dari sisi tim monitoring dan evaluasi yang memantau proses pelatihannya gitu. Karena untuk yang tadi dari sisi pengembangan ekosistem di tim operasional itu hanya menjalankan proses operasional pelaksanaan pelatihan maupun proses pendaftaran. Tapi lembaga-lembaga pelatihan yang tadi yang dimention sama Bu Deni itu siapa yang mengontrol dan validasi ini itu ada di direktorat lain, sehingga saya di bagian operasional tidak memiliki kontrol ataupun tidak memiliki tahu ini lembaga pelatihannya penyedianya siapa gitu. Jadi saya tidak memiliki konflik of interest karena yang menentukan pembelian pelatihan juga di peserta, yang memasukkan pelatihan itu adalah direktorat lain. Direktorat operasional hanya melihat proses peserta ini daftar, proses peserta ini membeli pelatihan, dan proses peserta ini mengikuti pelatihan dan menyelesaikan atau tidak. Jika ada ad hoc kesalahan-kesalahan di proses ini, itu bisa kita monitoring di operasional, tapi ujungnya ada ada kontrol di tim pemantauan, dan input dari pelatihan ini ada di direktorat lain, sehingga governance ataupun GCG dari sebuah proses pendaftaran pelatihan, dari proses pendaftaran pembelian pelatihan ini terjaga cukup cukup efektif karena ada banyak beberapa pilar yang menjaga gitu. Jadi tidak sepenuhnya ada di operasional. Mungkin kira-kira itu saja Bu Deni. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Jadi LMS-nya komprehensif ya. Sangat komprehensif. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan nih Ibu Deni. Saya bacakan dulu 3 pertanyaan ini. Tiga-tiganya ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa jawab satu-satu. Pertama ini dari Pak Akbar Aswir. Bagaimana tata kelola proyek-proyek dalam program prakerja dijalankan untuk memastikan output tercapai, antar proyek saling selaras dan tetap sejalan dengan tujuan utama program? Pertanyaan kedua, apakah program prakerja memiliki benefit atau dampak yang terukur sejak awal sebagai value yang ingin dicapai? Dan apakah realisasinya sudah dikomunikasikan dengan baik kepada para stakeholder, termasuk masyarakat sebagai pembayar pajak? Ketiga, ini masih pertanyaan yang sama dari Pak Akbar, pertanyaannya 2 ya. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Rusdi. Bertanya, berapa lama durasi pembentukan tim PMO pekerja? Tim PMO-nya ya Bu ya. Dan apa saja obstacle yang dihadapi saat pembentukan tim PMO pekerja? Demikian. Terima kasih. Mungkin yang mudah dulu yang terakhir, karena saya masih ingat. Cepat lupa, Bu. Nah, jadi yang pertama adalah durasi pembentukan PMO. Jadi PMO itu tadi saya sampaikan, kami berenam itu di SK-kan oleh Bapak Menko Perekonomian, itu pada tanggal 17 Maret 2020. Jadi sebenarnya sejak 17 Maret itu PMO berdiri. Nah, tapi kemudian kan hanya direktur. Yang namanya organisasi pemerintah harus kemudian punya kelengkapan gitu. Diisi oleh staf-staf. Dan kelengkapannya tentu saja tadi ya PPK, PPSPM, bendahara, kemudian nanti dalam processing, dan kemudian harus ada checker, maker, approver, kemudian ada
si kantor akuntan publiknya untuk katakanlah menjadi penyeimbang ya dari atau double check dari kita yang kita lakukan. Dan kemudian tentu saja kita harus kemudian nantinya di akhir periode membuat laporan keuangan yang kemudian akan diaudit oleh auditor eksternal pemerintah, yaitu adalah BPK. Ini adalah standar ya, dan kemudian kita harus membuat penganggaran biasa itu Bapak dan Ibu, sampai kemudian eksekusi, pelaksanaan, bla bla bla, pelaporan, audit. Udah satu siklus itu ikuti terus tiap tahun. Dan tiap tahun kemudian kita melakukan rekrutmen apa namanya? Rekrutmen ya terhadap pegawai-pegawai kita sesuai dengan performance evaluation. Jadi yang namanya hire fire itu sangat fleksibel di PMO Prakerja. Dan kemudian jadi kalau kapan terbentuknya ya mulai 17 Maret itu sudah terbentuk. Saya masih ingat pada akhir bulan Desember, ya di setahun pertama ya, 31 Desember tahun 2020, jumlah staf PMO itu tidak lebih dari 55 orang dari saya sampai driver. Karena sulit cari orang. Swasta, profesional, pengalaman di atas 8 tahun, disuruh kerja sama pemerintah. Ntar dulu jawabannya gitu, apalagi kita digital. Ini lagi in demand ini digital soalnya pada saat zamannya COVID. Nah, jadi karena itu kita mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa itu yang bikin lambat. Ini tadi pertanyaan yang terakhir ya. Jadi berapa lama atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya unit ini tidak dibutuhkan, maka kita juga kemudian hentikan. Terus kemudian, oh TA, saya membutuhkan TA khusus untuk membuka pintu international diplomasi. Saya hire dia 6 bulan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi fleksibel sekali karena itu prakerja ini operasinya hanya 1% dari total anggaran. Ini mungkin prestasi dari Republik Indonesia lah. Pernah mengeksekusi program yang itu sangat efisien. Ya karena kita tadi sudah berusaha untuk melakukan optimisasi di sepanjang titik pelaksanaan program. Kemudian yang kedua adalah dampaknya apakah terukur. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita menggunakan framework change theory ya, di mana kemudian input, proses, output, outcome, impact. Untuk impact mungkin kurang pas ya untuk prakerja yang itu one shot intervention dan very short, very little kalau dilihat dari jumlahnya, bukan continue terus-terusan seperti bansos itu bertahun-tahun tiap bulan dikasih, itu kita bisa kemudian lihat impact evaluation-nya setelah at least 5 tahun gitu ya. Tapi kalau prakerja saya yakin dengan one shot intervention itu mungkin impact-nya itu shorter daripada 5 tahun tersebut. Nah, kemudian outcome-nya apa saja? Banyak listnya, baik itu adalah outcome-nya adalah tadi knowledge gitu ya. Jadi berapa sih peningkatan pretest posttest. Kemudian yang kedua adalah dari yang bersangkutan itu apakah kemudian literasi digitalnya meningkat, kerja dengan internet itu kemudian memanfaatkan sertifikat untuk melamar pekerjaan. Jadi itu sampai kemudian yang akhir adalah kebekerjaan. Apakah mereka yang nganggur dapat kerja? Kalau mereka itu kerja, apakah kemudian gajinya naik? Apakah kalau mereka wirausaha, stafnya nambah, cabangnya nambah? Kemudian kalau mereka punya usaha, apakah usahanya semula informal tidak berizin menjadi berizin? Kalau mereka bekerja semula tidak pakai kontrak jadi punya kontrak, banyak Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa jelaskan dalam waktu tadi ya pendek ya. Tapi itu tadi bahwa outcome dari program Kartu Prakerja ini di-decide bukan oleh PMO, tapi oleh expert, para ekonom yang melakukan tugas yaitu adalah melakukan evaluasi dari program Kartu Prakerja. Nah, itu jadi terkait dengan dampaknya yang terukur dan kemudian bagaimana menginformasikan ini semua. Kami itu selalu sosialisasi. Selalu Bapak dan Ibu, dan itu terbuka. Kita pasang di website, tadi ada pertanyaan websitenya kok mati? Karena anggaran atau DIPA belum terbit. Sehingga server kita turunkan sangat minimal karena websitenya itu kan bisa untuk pendaftaran segala macam heavy, semua kita cantolkan di situ supaya belanjanya tidak besar dan hanya untuk memenuhi kebutuhan audit terlebih dahulu, makanya itu kita minimalkan. Jadi mohon maaf kalau Bapak dan Ibu mencoba mengakses www.prakerja.go.id kemudian di situ tidak bisa dibuka atau lambat banget, itu karena memang sengaja kita minimalkan belanja untuk cloud kita.
Nah, kemudian habis itu untuk yang tadi saya sosialisasi, kalau nggak salah, bahkan untuk impact evaluation itu kita pernah di FEUI, kita langsung 3 riset itu dibeber di situ, didanai oleh ADB. Dan itu pasti kemudian ada online-nya, website-nya, maaf, YouTube-nya itu pasti ada, dan di website ada kemudian kayak summary-nya. Jadi sangat terbuka. Dan kemudian juga tentu saja undangan mau podcast, undangan apa itu saya penuhin untuk kemudian menjelaskan tentang program Kartu Prakerja. Permintaan-permintaan dari media juga kemudian saya penuhin. Kemudian untuk Pak Akbar, tata kelola tadi sudah dijelaskan ya, tapi kalau kemudian antar proyek di sini misalnya saja itu maksudnya adalah kalau menurut pengertian saya ada antar program kayak prakerja dengan JKP, prakerja dengan pelatihan yang ada di kementerian lembaga yang semula itu ada ya, yang sebelum prakerja ini kan ada saya tadi sebutkan 11 kementerian lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja. Budgetnya 3,5 triliun tiap tahun, itu tidak mati karena prakerja. Jadi prakerja itu tidak menggantikan program-program itu. Prakerja ini adalah melengkapi. Jadi kalau kita melihat dari ekosistem pelatihan dari Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, we need to do more, bukan we need to do less. Itu poinnya. Jadi nggak usah sikut-sikutan, PR-nya jauh lebih besar daripada yang mampu kita lakukan. Tapi bagaimana kemudian kita melengkapi? Tadi saya sudah sampaikan, pelatihan kementerian lembaga itu biasanya offline, apalagi Kemperin, yang paling besar kan Kemenaker. Itu pasti dilakukan di BLK. Caranya adalah kita tahu bahwa APBN masuk kepada Kemenaker, Kemenaker kemudian kepada BLK, BLK yang kemudian mendanai aktivitasnya di sana, orang datangnya gratis. Tapi sumbernya adalah APBN. Tapi kalau prakerja tadi, APBN langsung kepada peserta, sana kamu pilihlah pelatihannya sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah sama ujungnya adalah APBN, sama-sama gratis. Tapi gratisnya satu, prakerja itu lewat beasiswa, kalau di BLK dan segala macam, BLK-nya sudah dibayar sama APBN, seperti itu. Nah, kemudian juga pelatihan di Kemenperin dilakukan di Balai Diklat, itu juga sama, dapat anggaran dari Kemenperin, dari APBN, ke Balai Diklat yang kemudian menyelenggarakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi pelatihan offline itu kalau misalnya di prakerja juga ada pelatihan offline, seperti misalnya saja pelatihan welding, itu ada di Surabaya, di Timika itu ada. Kemudian pelatihan Super Truck, pelatihan kemudian ngoperasiin eskavator, bulldozer, maintenance itu ada. Ya pelatihan itu nggak mungkin online gitu loh. Pelatihan itu ada di prakerja offline, tetapi setelah periode dari COVID itu berakhir. Setelah saya dapat SIM bahwa pandemi berakhir, karena saya harus tunduk kepada policy. Nah, kemudian tadi prakerja dengan JKP bagaimana? JKP itu adalah perlindungan sosial. Modelnya adalah insurance. Kita bayar iuran, kalau kita di PHK, benefitnya baru bisa diaktifasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi data menunjukkan nih, dari jumlah pekerja kita yang 144 juta orang yang menjadi member BPJS Ketenagakerjaan itu sangat sedikit. Kemudian tadi Bapak dan Ibu, ketika sedikit yang butuh skill development itu banyak. Jadi prakerja itu active labor market policy. Kalau JKP itu adalah social protection. Tapi sekali lagi benefitnya hanya bisa diaktifasi kalau kita mengiur. Yang kedua, pas kita di PHK. Tapi kalau prakerja, kalau bisa jangan sampai di PHK, silahkan ambil skill supaya kita kemudian naik kelas dan tetap relevan. Tapi apes-apesnya kita di PHK, kita kemudian bisa ikut pelatihan. Dan prakerja juga bisa saya sampaikan tadi untuk fresh graduate Bapak dan Ibu. JKP fresh graduate nggak bisa karena dia harus kemudian nyiur dulu. Biasanya jadi pegawai dulu kan. Nah, padahal tantangan di Indonesia ini jumlah perguruan tinggi kita dari yang bentuknya universitas, politek, akademi, sekolah tinggi, dan segala macam, itu 4.500 Bapak dan Ibu. Kalau saya minta Bapak dan Ibu sebutkan kampus, itu mungkin 100 saja Bapak dan Ibu udah gemeteran. Selebihnya Bapak dan Ibu nggak pernah dengar, karena itu kampus-kampus kecil. Nah, ijazah mereka itu punya value, tetapi bisa saja mereka tidak dapat skill yang itu praktis dan relevan, yang membuat mereka kompetitif di job market di lingkungan mereka. Saya sudah sampai Kepulauan Talaut, saya sudah sampai Sumba, saya sudah sampai Biak, Supiori, mana itu Nias, kemudian di mana yang daerah-daerah yang terpencil, Sintang.
itu ada kampus-kampus kecil yang maaf saya sendiri tidak pernah dengar. Kasihan. Jadi bagaimana kita kemudian memberikan pilihan buat mereka, kalau kamu mau kemudian lebih unggul, ini yang bisa pemerintah lakukan, membukakan pintu. Tapi yang masuk dan mengambil opportunity itu dan menyesap informasinya, ilmunya, melatih terus skillnya dia berulang-ulang, itu adalah mereka sendiri. Prakerja tidak bisa menjamin kebekerjaan Bapak dan Ibu. Ini bukan UMPTN. Ini bukan puncak piramida. Dan kampus pun yang 4 tahun tidak ada yang menjamin kebekerjaan dari alumninya. Dan kemudian tadi Pak Hengki sudah katakan bahwa kita melakukan kontrol yang sampai setiap hari, setiap sesi dicek mukanya. Kampus saja mungkin nggak melakukan itu, Bapak dan Ibu. Padahal kita tahu PTN pun juga kemudian mendapatkan APBN kan, BOP perguruan tinggi dari pemerintah. Dan tidak ada story-nya Bapak dan Ibu, sekali lagi, sesuatu yang menjamin itu akan sukses. Kenapa? We need to struggle. We need to fight. Karena itu tadi Bapak dan Ibu, skill itu akan terus berubah tuntutannya. Kalau kita tidak kemudian meminta anak-anak sendiri yang bertanggung jawab kepada dirinya masa depannya, susah. Karena itu agency, itu adalah number one of success, yaitu tanggung jawab kerja. Nah, terus Bapak dan Ibu tadi soal kemudian di PHK. Untuk graduate ini Bapak Ibu, statistiknya emang kita juta orang, 8 juta, itu pasti ada korelasinya dengan kondisi keluarga. Nah, sedang S1, itu setiap tahun yang lulus dari 1,7 juta sekolah mau SMA maupun dari perguruan tinggi. Ini harus kita dorong terus optimismenya, skillnya, supaya mereka bisa kemudian tidak membebani keluarga. Dan sayang kalau kemudian mereka sudah mendapatkan ijazah apapun ya, capaian mereka itu kemudian tidak bisa. Jadi seringkali prakerja itu mendapatkan citra yang kurang baik karena yang komentar itu lulusan mungkin UI, UGM, Colorado Boulder, ya, ITS dan segala macam yang kita bias sebagai orang Jawa dan kita adalah di puncak piramida. Tapi prakerja itu justru tujuannya adalah salah satunya adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Bapak dan Ibu. Nah, terus yang ini sudah saya jawab ya tiga-tiganya ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Dominik. Iya, terima kasih Ibu. Masih ada 2 pertanyaan. Bagaimana risk management strategik yang dilakukan oleh PMO khususnya terkait enabling factor dalam implementasi program di remote area? Pertanyaan dari Bapak Aditya, seperti connectivity, gadget, availability. Demikian Ibu. Satu dulu deh. Iya. Jadi terkait ini Bapak dan Ibu, kami sebenarnya sudah bersurat juga kepada Kominfo atas dasar hasil riset dari kalau tidak salah Suara Institut yang menyebutkan bahwa impact dari program Kartu Prakerja itu akan lebih tinggi untuk mereka daerah-daerah yang jumlah BTS-nya itu lebih banyak. Nah, itu kita informasikan. Ini yang menunjukkan bahwa kita itu enggak kemudian ada riset atau apa informasinya dikekepin sendiri, enggak. Tapi kan ketika kita memberitahukan pada stakeholder melakukan apa kan kita enggak bisa punya kontrol ke sana. Nah, terus kemudian terkait dengan kualitas WiFi atau kemudian penetrasi internet sebenarnya cukup baik karena tadi sudah saya sampaikan 1 bulan pertama program Kartu Prakerja itu yang belum ada pendaftarannya cuma Kabupaten DIY. 513 kabupaten kota, Bapak dan Ibu bisa sebutkan di Gunungan Tengah Papua di sana, apakah Kabupaten Pegunungan Bintang, kemudian Yahukimo, kemudian Dogiai, kemudian Mamberamo Raya dan segala macam itu banyak ya yang sudah mendaftar prakerja. Nah, dan Pak Hengki ini kan juga kemudian saya nggak tahu Pak Hengki mungkin nanti bisa dijelaskan. Ini kan kita bisa mendetek HP-nya
HP-nya peserta prakerja itu kayak apa, sehingga Pak Hengki itu mengoptimisasi bagaimana kemudian fitur di prakerja itu accessible buat HP yang biasa-biasa saja atau WiFi yang itu agak lemot. Mungkin Pak Hengki mau menambahkan di situ, Pak Hengki? Enggak Bu, kayaknya udah cukup ya dari jumlah yang daftar dan sebaran provinsi udah bisa disimpulkan harusnya. Terima kasih. Iya, makasih Pak Hengki. Baik Ibu, ada 2 pertanyaan nih Bu. Terkait kompetensi tim PMO pekerja sendiri, apakah ada pelatihan proyek atau PMO untuk lalu bagaimana mengelola program skala nasional seperti ini sesuai framework project atau PMO? Pertanyaan dari Pak Miss Bahudin. Kemudian yang kedua, stakeholder prakerja ini sangat banyak, terutama pada Komite Cipta Kerja ini melibatkan banyak kementerian. Bolehkah diberi penjelasan PMO Prakerja mengelola ekspektasi stakeholder-nya dan bagaimana proses continuous improvement-nya setelah mendapat feedback dari stakeholder prakerja ini? Pertanyaan dari Pak Tri Sutrisno. Continuous improvement. Jadi kalau prakerja itu continuous improvement-nya itu sepanjang titik waktu. Jadi kita tidak mengenal yang namanya itu setiap tahun, setiap quarter, itu nggak ada. Begitu kemudian kita melihat bahwa oke, ini kita harus memperbaiki atau meningkatkan, maka itu kemudian mulailah periode perbaikan itu dilakukan. Timnya Pak Hengki banyak banget karena jelas kalau operation itu kan optimisasi terus. Kemudian juga tantangan di dunia digital ya, itu kan dinamis. Jadi kita itu kemudian harus melakukan improvement terus-menerus. Nah, kemudian jadi improvement itu sumbernya dari mana? Lebih kepada kemudian tambah fitur ini dan segala macam. Terus habis itu jadi tidak ada yang sifatnya tuh. Jadi kalau saya tanya tadi kita target, bukan itu adalah target yang sifatnya statik. Jadi kalau yang ngejar sendiri ke mindset, kita harus internal insecure. Apakah kita kemudian sudah benar-benar push to our frontier atau tidak. Nah, kemudian manajemen mau sendiri, terutama di tempatnya Pak Hengki dan banyak posisi head ya, maupun manajer, saya yakin in general mereka tahu tentang project management. Nah, tapi dalam dunia digital saya nggak tahu ya Pak Hengki, mungkin kan kalau unitnya Pak Hengki setahu saya Kanban pakainya Jira, tapi kemudian kalau unit yang lain kayak di tempatnya kemitraan komunikasi pengembangan ekosistem itu pakainya mereka Airtable kayak begitu. Jadi approach-nya lain-lain, saya serahkan aja. Yang penting adalah barang jadi dan kemudian antar departemen atau antar direktorat itu kemudian bisa saling sinkron gitu ya untuk kemudian nyambungin. Jadi rapat itu terus-terusan Bapak dan Ibu tapi pendek-pendek gitu ya untuk kemudian checking dan kemudian kita memastikan kitanya langkahnya sync satu sama lain dan prioritasnya bisa disepakati bersama. Terus kemudian kalau itu pesanan dari external stakeholder gimana? Kayak misalnya saja dari Komite Cipta Kerja yang itu 12 kementerian itu bagaimana kita mengakomodasinya? Ya tentu saja pertama saya mendengarkan, saya mencoba memahami, terus kemudian ya kalau itu usulan satu pihak tentu saja nggak bisa. Itu harus diputuskan di rapat Komite Cipta Kerja. Begitu rapat Komite Cipta Kerja itu memutuskan dan kami selalu diundang oleh Pak Menko karena Pak Menko itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi yang tahu data itu kan sebenarnya PMO. Tapi kemudian kita begitu ada realisasi dan kemudian memikirkan bahwa ini perlu polisinya disetel atau regulasinya disetel. Kami kemudian menghadap Pak Menko dan menyampaikan pada Pak Menko. Dan kemudian Pak Menko men-challenge atau kemudian bertanya lebih lanjut detail dan kalau iya kemudian oke deh ini untuk dijalankan buat keputusannya rapatkan dulu di tim pelaksana kemudian naik kepada Komite Cipta Kerja jadi keputusan karena itu kemudian menjadilah ya apakah itu Permenko kemudian diubah kemudian itu Perpres bahkan bisa diubah dan seterusnya. Karena itu tadi semuanya harus berbasis kepada data bahkan berbasis pada evidence termasuk evidence yang berasal dari survei evaluasi
evaluasi yang berasal dari riset dari pihak-pihak eksternal itu kita semuanya perhatikan. Karena apa? Sekali lagi, ini tidak main-main. Saya juga ingin kemudian meninggalkan legacy yang baik ya di prakerja, bahwa pemerintah Indonesia itu bisa kemudian juga punya layanan 4.0 gitu ya. Karena kalau pemerintahnya tidak berubah, private sector itu tumbuh, maka sebenarnya private sector yang mungkin itu bisa menjadi beringin besar gitu ya, itu kemudian akan terkungkung karena potnya yaitu pemerintah itu kecil. Karena apa? Kita harus bisa kemudian mengimbangi ya kebutuhan dan perkembangan dari private sector supaya kemudian bisa merealisasikan economic potential dari Republik Indonesia. Saya pikir ke arahnya itu ke sana. Digitalisasi tak terhindarkan, jadi kita harus kemudian terus push to the frontiers untuk kemudian digitalisasi ini bisa kemudian lebih luas. Saya berhenti di situ, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Bu, mohon izin ini kita waktunya udah lewat dari 1,5 jam. Apakah Ibu masih bersedia dan semangat terus? Saya mohon maaf ini karena juga Pak Hengki ini ada keperluan karena ini gilanya nih. Jadi saya mau menyampaikan, tadi yang remote tadi kan juga sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harus pergi karena memang 20.45 ini ada short briefing dari Direksi PMO Prakerja. Ada hal yang perlu kita bahas Ibu. Jadi saya sampai dengan 20.45, masih 4 menit, monggo. Iya, oke. Kalau gitu kita sudahi dulu pertanyaan ya Bu ya, karena masih ada sesi lainnya. Ya, terima kasih Ibu telah memberi motivasi, semangat, ya juga Ibu terus juga semangat ya Bu ya. Yang tadinya saya capek jadi nggak capek, soalnya Ibunya luar biasa energinya. Jadi memang we need to do more ya Bu ya, kita terus tingkatkan diri, tingkatkan program, tingkatkan harapan bersama yang mampu membangun masa depan yang cerah, ya untuk tadi ya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Terus bergerak Betul, Ibu. memberdayakan orang. Semoga ini terus berlanjut karena kita sangat membutuhkan energi Ibu, energi PMO Prakerja untuk masyarakat Indonesia ke depannya yang jauh lebih baik, yang sesuai harapan kita bersama. Mungkin Pak Sahlani, teman-teman ada mau memberikan apresiasi Bu atas kehadiran Ibu, memberikan inspirasi kepada kita. Pak Sahlani, mohon silahkan. Baik, terima kasih Bu Deni, sangat inspiratif sekali. Semangat Bu Deni, mudah-mudahan bisa menular ke para peserta semua di sini. Dengan ini kami sampaikan sertifikat digital sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi Ibu Deni yang telah berbagi ilmu dan pengalaman di PMO Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu akan memberikan manfaat kepada para peserta Sapa malam ini. Mohon diterima, Bu. Banyak salah ini dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Iya. Ya, sekedar informasi, jangan lupa untuk mengisi form feedback dari rekan-rekan yang akan membantu kami untuk lebih baik dalam memberikan servis PMO Indonesia. Next. Ya, jika ingin mendapatkan sertifikat, dapat berkontribusi sebesar 50.000 untuk mendapatkan sertifikat hari ini. Sebagai informasi, nantikan ada acara berikutnya yaitu PMO Day, International PMO Day pada tanggal 13 Mei 2025. Jangan sampai ketinggalan. Tunggu kabar baik dari kami terkait dengan informasi tersebut. Jadi tetap stay tune. Oke, siap. Mohon dibuka kameranya Bapak dan Ibu semua. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, ya siap, 1, 2, 3. Bentar. Yang kedua, mungkin ini ya,
Saya nggak tahu Bapak posisinya di mana. Saya Inggris sebentar. Wah, yang kedua, tahan. Oke. Itu Bu Dominic yang paling bener tuh tangannya. Oke, pose berikutnya. Salam kolaborasi. Iya. Ya, salam Ya, kolaborasi. Silakan, Bapak Dewo. Balik ya. Siap, saya nggak bisa tangan ya. kanan, Ambil tangan gambar kanan di soalnya. atas. Iya, siap. Sekali lagi. Yang belakang, halaman kedua sebentar, Bapak dan Ibu. Ya, Sudah, tahan besok. lagi. Ya, satu lagi, Pak. Sebentar, Pak. Halaman terakhir. Oke, sudah. Terima kasih, Bapak dan Ibu semuanya.